Seiring dengan target dari pemerintahan baru begitu ya, atau Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa kita ini harus segera swasembada energi begitu ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat pengembangan panas bumi di dalam negeri dalam beberapa waktu terakhir ini? Ya terima kasih Shinta. Sangat perlu saya mensosialisasikan panas bumi yang sangat kurang, sedangkan menurut saya ini, menurut API ini geothermal adalah resource strategiknya Indonesia. Dan sebelum saya mulai juga, in konteks dengan ada presiden baru di Amerika Serikat, Presiden Trump, sekali lagi climate change itu bukan isu yang harus dibahas lagi. Climate change itu bukan hoax, it's real. Bumi kita tambah memanas, climate really change. Apalagi Indonesia adalah coastal country, di mana kita lihat sea level rising sudah mengefek kota-kota di Indonesia, kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan lain-lain. Sebelum saya jawab lagi juga saya mau mengintroduce mengenai panas bumi. Indonesia adalah negara volkanik, negara gunung api. Karena itu Indonesia adalah negara geothermal. 40% dari reserve di dunia ada di Indonesia, sekitar 24 gigawatt reserve ada di Indonesia. Tapi seperti pertanyaan Shinta tadi, hanya 10% baru baru bisa dipakai. Jadi opportunity yang sangat besar ada di depan kita. Kita mempunyai indigenous resource yang juga mempunyai karakteristik base load. Nah ini penting, Shinta. Karena the only proven renewable base load yang ada adalah dari geothermal. Geothermal dibilang adalah high risk ya dalam segi pengeboran. Saya balik lagi, Indonesia sudah mempunyai 40 tahun pengalaman ya mendrilling, eksplorasi, develop geothermal. Jadi kita mengerti sekali perkara geothermal. Jadi kalau dibilangin high risk, kita sudah bisa mengganti bisnis model kita yang lebih sensitif terhadap risk. Juga ada teknologi membuat geothermal itu bukan high risk lagi. Kalau dulu katanya 4 sumur, tiba-tiba kita jadi 8 sumur, udah bisa di-manage. Geothermal dibilang lama COD-nya. Ya. Sekarang dengan teknologi juga, dengan bisnis model yang baru, jauh bisa lebih cepat COD-nya. Geothermal dibilang mahal. Sekarang tentunya dengan sudah pengalaman 40 tahun, kita bisa mengoperate geothermal jauh lebih efektif dan efisien. Dan opportunity yang harus kita bahas pagi ini adalah industri hilir. Ya, di mana resource tadi saya bilang 40% ada di Indonesia, cuman semua masih dibuat di luar negeri. Ya, ada di Amerika, ada di China, dan so on and so on. Ini adalah potensi sangat besar. Kira-kira begitu, Shinta. Baik Pak, tadi Anda menyampaikan bahwa untuk di dalam negeri atau di tanah air ini baru 10% begitu ya Pak yang terpakai. Menurut Anda sendiri apa sebetulnya yang menyebabkan baru 10% saja nih terpakai untuk saat ini? Ya, jadi fundamentalnya root cause-nya adalah commercial, ya, project commerciality. Nah, untuk investor masuk itu perlu bankability dan certainty dari regulasi. Ya, saya buat simpel aja pagi ini. Ya, kita lihat pertama semua hubungannya komersial. Bagaimana Perpres 2022 ya yang mengguide tarif EBT itu kalau kita lihat dengan IPP ini masih sub commercial. Ya, jadi kalau kita lihat returnnya atau nggak IRR kira-kira segini, ekspektasi IPP kira-kira di atas, ini gap tentunya harus diisi supaya bisa masuk ekspektasi. Ada dua opsi. Satu adalah meminta tarif adjustment, di mana IPP sudah, API dan IPP selalu sudah minta tarif adjustment selama sekitar 30 tahun. Bukannya naik, ada yang turun. Ya. Jadi sekarang IPP fokus bagaimana membuat geothermal itu lebih kompetitif. Ya. Jadi ada beberapa formula yang penting di sini untuk membuat komersial itu menjadi kompetitif. Pertama, jelas harus menurunkan capex untuk membangunnya. Tadinya 6 sampai 7 juta US dollar per megawatt harus turun kira-kira 5 juta dolar per megawatt. Jadi untuk menurunkan megawatt per US dollarnya ini bukan capex saja Shinta. Kita resource based business, kita harus mengenhance juga produksi dengan teknologi. Jadi sumur-sumur kita bisa kita enhance dengan ESP pump. Juga ada cogeneration yang tadinya cuma 100% di mana fluida biasanya diinjek balik untuk muter. Sebagian bisa kita buat lagi menjadi komersial seperti itu. Jadi pertama adalah megawatt per US dollar. Jadi naik sedikit ya. Ini return yang kita expect.
Berikutnya adalah downstream industri revenue yang kita harus downstream industri yang harus kita develop, yang semuanya ada di luar. Kalau sebagian aja mungkin turunnya sedikit, cuman kita harus change our paradigm bahwa the center of geothermal di dunia harusnya ada di Indonesia. Jadi kalau bukan hilirisasi industri downstream ini kita bangun, bukan saja menurunkan, cuman investment akan masuk. Ya banyak, termasuk dari proyek-proyek IPP akan mulai mengembangkan juga hilirisasi. Nah itu dari IPP. Cuman geothermal adalah soul of taker PLN, heavily regulated government regulation di geothermal. Tetap aja pemerintah harus memainkan peranan. Ya tadi kita bilang kita merah putih, kita tidak sementara fokus di competitiveness dari geothermal. Tetap cheap loan itu penting. Dan berikutnya adalah insentif-insentif, Sinta. Nomor 1 PPH, PPN 12%, ya. Tadi PPH 22%, PBB, ya. Ini semua akan sangat menolong IPP. Kita belum bicara PNBP dan bonus produksi kita nggak touch karena itu susah. Cuman yang ini aja dulu kita touch, itu akan sangat membantu. Karena apa? Ini kayak chicken and egg. Kalau pemerintah membantu ini, geothermal booming, investasi geothermal akan masuk, ya. GDP akan naik, lapangan kerja akan naik, ya. Energy security tadi saya belum bahas in the big paket picture. kebijakannya ya Pak ya, yang perlu dipikirkan juga oleh pemerintah. Dan juga tentunya emission CO2 free, ya. Jadi chicken and egg ini. Jadi kalau ini ditambah, kita akan mendapat benefitnya sangat besar.